Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahu azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang tiada hentinya melimpahkan rahmatnya, melimpahkan karunia dan berbagai macam nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, sampai pada malam hari ini kita masih tetap dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, sampailah kepada kajian yang terakhir yang terkait dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan bagi setiap orang-orang beriman. Maka yang paling akhir yang terkait dengan tema sentral ini, pada malam hari ini kita akan mengkaji bersama-sama tentang maksud firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran surat ke-28, surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Sebagaimana yang kami baca tadi, kita peragakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirata ad-darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada
fasada fil ard, dan seterusnya. Jadi ayat ini kalau kita beri tema adalah cara orang-orang beriman menyikapi kehidupan dunia dan akhirat. Kehidupan dunia dan akhirat. Ini. Iya. Kenapa tema ini kita taruh paling belakang? Karena setelah seluruh kehidupan dunia ini ya, istilahnya mulai kita dari lahir ditandai nanti dengan berakhirnya kehidupan dunia ini itu yang disebut dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu apa? Kehidupan dunia itu ialah suatu proses hidup yang ditempuh oleh setiap manusia semenjak lahir dari kandungan ibunya sampai titik terakhir ditandai dengan kematian. Itu namanya kehidupan dunia. Waktunya singkat. Standarnya antara 50, 60, 70 tahun. Itu yang standar. Kalau ada lebih itu ya hadiah. Jadi nggak jauh dari dengan kehidupan yang dialami Rasulullah. Berapa tahun usianya Rasul? Ya, kita nggak jauh dari itu. Maka kalau ada yang sudah lebih, bersyukur kepada Allah, dapat bonus. Itu namanya kehidupan dunia. Kehidupan akhirat, ya. Kapan dimulainya? Setelah kita mati, kemudian kita masuk ke alam barzah. Alam barzah itu adalah suatu kehidupan antara dunia dan akhirat. Belum ke akhirat. Ya, masih apa namanya ya? Disebut juga alam penantian. Jadi di alam barzah, di alam kubur itu kita menanti, nanti ditandai dengan terjadinya hari kiamat, berakhirnya seluruh kehidupan di dunia ini, semua makhluk yang bernyawa akan berantakan, bahkan planet dunia, bumi dan laut nanti akan gak karu-karuan berantakan. Nah, lalu manusia-manusia yang berada di alam barzah dibangkitkan menuju suatu tempat yang disebut dengan al-mahsyar, tempat berkumpulnya semua manusia, mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang paling akhir nanti meninggalnya itu ya, kumpulkan di sana untuk mengikuti suatu proses selanjutnya. Satu proses selanjutnya nanti di alam mahsyar nanti kita akan dihisab, akan diperhitungkan, akan ditimbang segala amalnya. Kemudian nanti di situ tentukan ini larinya ke kanan, apa ini larinya ke kiri. Itu yang dijelaskan di dalam surat Az-Zalzalah. Yauma idzin yasdurun nasu ashfatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yauma idzin, pada hari itu. Pada hari itu yang dimaksud yang mana? Yaitu terjadinya hari kiamat. Ditandai dengan rusaknya planet bumi dan seluruh planet yang lain yang Allah ciptakan ini, ya. Ya seluruh nasu, manusia akan keluar dari kuburannya,
dari alam kubur. Astatan, ya, dengan apa namanya itu, ya, apa namanya itu, kayak orang antre itu loh ya, astatan, tuh berbondong-bondong, tuh 2, 3 gitu, astatan, keluar dari alam barzah, alam kuburnya, ya, menuju kemana? Menuju kepada padang mahsyar. Untuk apa? Liyurau a'malahum, agar Allah perlihatkan kepada mereka a'malahum, tentang amal-amal perbuatannya selama hidup di dunia. Lalu nanti saking telitinya Allah ada amalnya ditimbang, ditimbang. Maka dikatakan juga yaumul mizan, hari ditimbangnya amal. Mari ditimbang yaumul hisab, diperhitungkan seteliti-telitinya itu. Untuk apa? Untuk menentukan, oh ini larinya ke kanan itu ke surga. Oh ini ashabul maimana, ini ashabul masyamah, larinya ke neraka. Nah itu Allah sudah memberitahukan kepada kita, tinggal bagaimana sikap kita ini. Hari ini jamaah sekalian, akhirat itu, hari ini kita hidup, akhirat itu adalah cerita. Kehidupan dunia adalah nyata. Nanti setelah kita mati terbalik. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang nyata. Kehidupan dunia tinggal cerita. Dicerita orang ini dulu hidupnya begini-begini. Maka kehidupan yang sesungguhnya bagi setiap orang beriman itu adalah kehidupan akhirat. Kehidupan yang sesungguhnya. Maka banyak ayat yang mengingatkan kepada kita, antara lain surat Al-A'la, walal akhiratu khairu wa abqa, walal akhiratu khairu wa abqa. Apa artinya? Walal akhiratu, sesungguhnya kehidupan negeri akhirat, khairun, jauh lebih baik, jauh lebih lezat, jauh lebih nikmat, jauh lebih sempurna, jauh lebih segalanya. Kehidupan akhirat. Cuman dunia ini memang kehidupan yang menipu. Maka kalau kita lihat kehidupan manusia di dunia ini, dalam kehidupan sehari-hari itu banyak mementingkan urusan dunianya nopo akhiratnya, Pak. Termasuk kita barangkali, ya jujur aja, jujur. Kita diberi waktu 24 jam sama, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, sama-sama kita memiliki waktu 24 jam. Kira-kira waktu yang kita habiskan itu banyak urusan dunia apa urusan akhirat? Kenapa kok akhirat kok cenderung dilupakan? Padahal kita ini semuanya nanti mau menuju ke akhirat. Ayo. Kenapa kok kehidupan akhirat itu kok banyak manusia yang cenderung dilupakan, bahkan nggak pati direken, nggak pati diindahkan. Kalau urusan dunia, wow, habis tenaga, habis waktunya, habis umurnya. Kenapa Pak kok begitu? Karena nafsu. Apa tidak dapat informasi tentang kehidupan akhirat? Dapat ya? Apa mungkin karena urusan anak? Mungkin juga. Urusan harta, urusan kekuasaan dan jabatan. Iya. Sampai nggak pernah istirahat, habis waktunya, habis tenaganya. Urusan akhirat nggak pernah direken, diperhitungkan. Betul? Sepertinya memang begitu ya Pak ya? Kehidupan akhirat seolah-olah hanya cerita. Yang kehidupan yang nyata itu adalah kehidupan dunia. Iya, sekarang memang begitu. Tapi nanti kalau kita mati terbalik. Kehidupan akhirat, kehidupan yang nyata, kehidupan dunia tinggal cerita. Tinggal oh dulu ini orang ini hartanya, punya jabatan ini, pangkatnya begini, istrinya cantik, suaminya kayak, ya tinggal cerita. Nah, maka kita sebelum berangkat ke akhirat,
Ya, kita ini masih ada sisa waktu ya Pak, sisa umur sebelum berangkat ke akhirat. Mari kita waspada dan hati-hati memanfaatkan sisa hidup yang tinggal sedikit ini. Sepakat? Sepakat. Baik. Kalau sepakat, perhatikan ayat ini, akan saya jelaskan. Bagaimana cara orang beriman menyikapi kehidupan dunia dan akhirat? Orang beriman ini, bukan kalau orang kafir jelas enggak ke sini. Di surat Ibrahim ayat 2 dan 3 itu Allah menggambarkan tentang kehidupan orang kafir. Wailul lil kafirina min adzabin syadid. Celakalah orang-orang kafir dan kelak pasti akan mendapatkan azab yang sangat dahsyat. Azab yang sangat pedih orang kafir. Kenapa? Alladzina yastahibbunal hayata minad dunya. Karena orang-orang kafir itu lebih mementingkan kehidupan dunia, bahkan akhirat gak direken sama sekali. Orang ya, ada enggak orang beriman seperti ini? Lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Orang beriman ada nggak yang seperti ini? Mungkin ada, mungkin juga tidak. Tapi kelihatannya kebanyakan ya Pak. Banyakan. Udahlah kita nggak usah tunjuk ini. Barangkali juga kita nggak hati-hati bisa terpengaruh juga kepratan. Itulah sebabnya malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah SAW satu ketika dan berpesan. Pesannya ada 3 malaikat Jibril kepada Nabi. Antara lain malaikat Jibril berkata sebagai berikut. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, sampaikan juga kepada umatmu, silakan kamu hidup sesuka hatimu. Sakarepmu kamu mau hidup apa saja, sakarepmu silakan. Ya, kamu yang jadi petani silakan bertani terus-terusan. Ya, kamu yang sebagai pegawai silakan lakukan semua. Kamu yang sebagai seniman, kamu sebagai nelayan silakan kerjakan semua hidupnya. Kamu yang hobi main judi, minum-minuman silakan hidup sesuka hatimu. Tapi kata malaikat Jibril, ingat Muhammad, sampaikan juga kepadamu, fa innaka mayyitun, suatu saat kamu pasti akan jadi mayit. Suatu saat kamu akan mati. Coba aja lihat nih, kalau kadung bekerja, wis rapat, repot, nggak ingat sholat ya. Kalaupun sholat itu ya, mari. Sholatnya ya nggak pati bagus lah. Bahasa kasarnya sholat-sholatan, bukan sholat temenan. Kenapa begitu? Karena ya urusan dunia itu tadi. Silakan nanya. Tapi kamu akan jadi mayit. Kita ini semua, kita ini camat semua kita ini. Apa camat ini? Calon silakan. Urus anakmu, urus istrimu, urus rumahmu, urus pekerjaanmu, urus jabatanmu, urus hartamu, urus perkebunanmu, urus peternakanmu, urus semuanya. Ya, urus, gak apa-apa. Kamu nggak sholat gak apa-apa. Tapi awas, kata malaikat Jibril, ingatkan Muhammad kepadamu, kamu pasti bakal jadi calon mayit, akan menjadi mati. Dan mati itu kalau sudah tiba waktunya, siap tidak siap harus berani atau takut harus pergi. Dadaan ya Pak, nek mati itu gak bisa. Kok saya malaikat aku saya durung siap, nek iso si pulan aja ya aku saya durung siap, aku saya ini gak bisa kayak gitu. Iya, kalau sudah nggak punya dosa mati, sangunya sudah siap. Kalau dosanya masih banyak, sangunya tiba-tiba datang malaikat memaksa kita harus ikut dia. Ya apa kira-kira? Nah,
Selanjutnya kata malaikat Jibril lagi, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu, waf'al ma syi'ta, silakan kamu berbuat sesuka hatimu selama dunia, lakoni semuanya pekerjaan-pekerjaan, apakah itu kamu berlaku maksiat, lakukan semua perbuatan itu ya. Tapi kata Nabi, fa innaka majziyun, sesungguhnya kamu nanti akan mendapat balasan. Ya, di mana akan dibalas nanti? Di padang mahsyar. Mungkin kita bertanya-tanya, teman tak? Nek nggak percaya mati ya besok. Ya. Makanya tadi saya katakan, kalau kita kehidupan dunia ini, kalau kita berbicara akhirat seolah-olah cerita. Iya, karena itu kita tahu akhirat itu karena Allah nyampaikan. Ya. Kalau Allah tidak menyampaikan kehidupan akhirat, alam kubur, neraka, surga, mana tahu kita itu? Oh, itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, maka kita tahu. Tapi belum pernah ada orang yang merasakan ke akhirat terus pulang bercerita gini, enggak. Makanya tak alam gaib. Kenapa kira-kira orang yang pergi ke akhirat kok enggak ada yang pulang? Kenapa? Ya. Rata-rata orang yang berangkat ke akhirat ya, mulai dari Nabi Adam sampai enggak ada yang pulang. Kenapa itu? Betul juga. Kerasan itu. Kenapa kerasannya itu tadi? Allah sudah menginformasikan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya kehidupan negeri akhirat jauh lebih sempurna, lebih lezat, lebih nikmat, lebih menjanjikan segalanya. Maka saking nikmatnya, ngapain orang kembali ke dunia? Dunia ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan kehidupan akhirat. Allah menciptakan 100 nikmat. Ya, 100 nikmat yang Allah ciptakan. Yang ditaruh di dunia cuma satu. Itu pun sudah dibagi-bagi dengan berbagai macam makhluk Allah yang lain. Satu nikmat. 99 nikmat ada di akhir. Jauh sekali, Pak. Hah? Iya. 1:99. Nah, maka kita sebagai orang beriman, mari kita pandai-pandai menyikapi. Ya. Waktu kita, umur kita, duit kita, ya istilahnya kegiatan kita selama ini banyak tersita oleh urusan dunia apa urusan akhirat? Jawabnya? Urusan dunia. Wes ngaku aja daripada hubungan putus. Ya, jujur aja. Masih ada kesempatan kan ini? Ya, mudah-mudahan kita tidak tertipu dengan dunia. Wong Allah sendiri juga yang ngomong. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Alhaakumut takatsur. Engkau sekalian manusia telah banyak dilalaikan, telah lupa kepada Tuhanmu, kamu lupa akhirat, kamu lupa sorga, kamu lupa akan azab Allah yang bernama neraka. Gara-gara at-takatsur. At-takatsur itu berlomba-lomba mengejar kehidupan dunia. Nek coro Jawa nek jor-joran. Hidup bermegah-megahan. At-takatsur itu berlomba-lomba memperbanyak harta, berlomba-lomba memperindah rumah padahal tidak ditempati selamanya, berlomba-lomba memperindah kendaraan, berlomba-lomba memperbanyak kebun, berlomba-lomba memperbanyak sawah ladang, berlomba-lomba memperbanyak tabungan. Itu yang menghabiskan umur kita. Hatta zurtumul maqabir, kata Allah, sampai kamu masuk ke liang kubur. Sampai masuk ke liang kubur. Kalau sediang kubur baru sadar. Aku di mana ini? Mana hartaku yang banyak? Mana anakku? Mana istriku? Mana kendaraanku? Mana rumahku? Baru dia sadar, sudah di alam kubur. Tadinya nggak pernah ingat alam kubur itu. Datanglah hartanya, dijadikan makhluk lain oleh Allah, dijadikan ular yang berbisa, ya, berjoget-joget di depannya di alam kubur itu. Dia bertanya, kon sopo?
Ular yang besar itu berkata, aku ini adalah hartamu yang ketika kamu hidup dunia kamu simpan di bank. Banyak anak yatim yang butuh uluran tangan, banyak masjid yang tidak selesai pembangunannya, banyak orang yang butuh perhatian pertolongan kita. Kamu hartamu, nggak kamu gubris urusan itu, kamu simpan, kamu nikmati sendiri. Aku diperintah oleh Allah untuk nyokot joget-joget pada alam kubur ini. Seperti itu. Itu hadis yang menjelaskan. Apa nggak takut? Nggak takut. Takut. Orang beriman pasti harus takut. Hatta zurtumul maqabir. Itulah sebabnya juga Allah mengingatkan di surat At-Taghabun ayat 9. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai seluruh orang-orang beriman, siapapun orangnya, dimanapun ia berada, la tulhikum amwalukum, jangan sampai kalian mau diganggu oleh urusan hartamu, urusan anak istrimu, jangan kamu tergoda an dzikrillah untuk beribadah kepada Allah. Jangan gara-gara anak, gara-gara urusan harta, urusan jabatan, urusan harta kita sampai tidak menunaikan, tidak beribadah kepada Allah. Jangan. Diingatkan oleh Allah. Wa may yaf'al dzalika, siapa orang yang mau tergoda dengan urusan harta, urusan jabatan dan anak-anak serta keluarganya, fa ulaika humul khasirun, itu termasuk orang-orang yang merugi dan celaka, kata Allah. Ngeri juga ya. Jadi akhirat. Maka kalau kita ditanya orang beriman itu pilih dunia apa pilih akhirat? Mestinya orang-orang beriman itu mestinya yang diutamakan, yang paling dipentingkan urusan akhir, mestinya. Tapi kenyataannya ya Bapak, dunia. Kita mana kita kira-kira kita? Enggak ya kita ya, enggak ya. Termasuk Pak kita ya. Enggak yo. Ya buktinya ini kita ngaji sampai masih bisa ikut ngaji, masih bisa sholat berjamaah. Enggak. Itu yang dimaksud itu orang yang itu tadi cuman hidup sesuka hatinya itu urusan akhirat, urusan alam kubur, urusan yang enggak. Pokoknya yang dianggap kehidupan itu hanya dunia. Itu kehidupannya orang kafir. Tapi hati-hati, bisa saja ini menular kepada orang-orang beriman kalau tidak hati-hati. Makanya kembali ke ayat ini. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah. Wabtagi, dan carilah. Suruh cari Pak. Dicari saja belum tentu ketemu apalagi itu dicari. Dan carilah. Apa yang dicari? Ad-darul akhirah. Kehidupan akhirat. Kebahagiaan, kepentingan, urusan akhirat. Kata Allah, cari. Perintah. Kalau perintah berarti wajib. Cari ad-darul akhirah, kepentingan hidup akhirat, kepentingan kebahagiaanmu di akhirat, cari. Kapan mencarinya? Sekarang ini, mumpun belum mati. Pakai apa kita mencari supaya kita selamat bahagia di akhirat? Pakai apa kita mencari di dunia ini? Ini dijelaskan oleh fima ataqallah. Dengan apa saja yang Allah berikan kepadamu, gunakan semuanya itu untuk kebahagiaan negeri akhiratmu. Apa yang Allah berikan kita di dunia? Pemberian Allah di dunia ini apa? Banyak ya. Satu, umur. Umur apa ya? Umur ini akan habis apa? Berkurang.
Gunakan umur kita ini, gunakan. Jangan kayak gini, nanti aja aku saya nom. Nanti umur terakhir aja nanti saya baru akan tobat dengan ya. Sekarang saya sibuk, pokoknya yang penting sekarang dulu. Jangan. Ini perintah. Cari. Pakai apa mencarinya? Umur. Pakai apa? Duit. Pakai apa? Ilmu. Pakai apa? Jabatan. Pakai apa? Kesempatan. Semuanya itu gunakan. Karena hidup hanya sekali ini. Sekali berangkat, nggak mungkin di hadapan ya Allah aku menyesal sekarang, ternyata kehidupan dunia aku sia-siakan. Kalau boleh ya Allah mohon dikembalikan saya ke dunia walaupun sesaat. Itu harta saya yang banyak tak sedekahkan semuanya. Kesempatan saya akan mempelajari segala petunjukmu ya Allah, tapi sudah di akhirat ya nggak ada gunanya penyesalan yang sia-sia. Maka diperintahkan cari ini kan perintah. Apa yang disuruh cari? Ad-darul akhirah, kebahagiaan, kepentingan, kehidupan yang kekal abadi, itu kehidupan akhirat nanti yang penuh dengan kesenangan. Tetapi banyak juga kesengsaraan di sana kalau kita lihat ya. Pakai apa mencari kehidupan negeri akhirat? Bima ataqallah, dengan apa saja yang Allah berikan kepadamu. Dikasih harta, gunakan hartamu untuk akhirat. Dikasih sepeda motor, gunakan sepeda motormu untuk akhirat. Dikasih mobil, gunakan. Dikasih duit, gunakan. Dikasih anak, gunakan. Dikasih rumah, gunakan. Semuanya bisa menghantarkan kita bahagia selamat di akhir. Indah sekali ayat ini. Wala, ini ada wala, tetapi jangan tansa kamu melupakan nasibaka minat dunia, kepentingan hidupmu di dunia. Jangan lupakan. Tidak boleh juga kita beribadah terus menerus, gak pulang-pulang dari masjid 24 jam. Apa bisa makanan? Ya, itu juga penting. Kehidupan dunia. Ada orang di zaman Nabi itu, ada orang nggak mau kawin, ibadah saja terus. Nggak penting kawin itu, nggak penting. Ibadah saja, puasa saja, baca Quran saja. Ternyata ditegur oleh Rasulullah, salah kamu. Kamu punya anak, punya istri, punya. Siapa yang ngasih makan? Kan tanggung jawabmu. Wah saya beribadah, saya nggak penting itu. Salah juga. Maka yang terbaik itu sikap orang-orang beriman menyikapi kehidupan dunia dan akhirat. Begini bapak-bapak sekalian, saya kasih rumusnya. Orang-orang beriman itu orientasi hidupnya harus akhirat. Gunakan kehidupan dunia ini untuk memandang ke akhirat. Jangan kembali ya. Apa? Pandanglah kehidupan akhirat. Nah, pandanglah kehidupan dunia dengan menggunakan kacamata akhirat. Jangan memandang akhirat dengan menggunakan kacamata dunia. Nah, ingin selamat ini. Apa maksudnya? Maksudnya seluruh kehidupan yang sangat singkat ini, di mana Allah memberikan banyak karunia dimanya kepada kita, manfaatkan, gunakan semuanya itu supaya kita nanti bisa bahagia, bisa selamat di akhirat. Ya apa caranya? Ya ini tadi caranya. Kita punya harta, kita punya kesempatan, punya tenaga, ya, punya tempat tinggal. Apa saja yang kita miliki itu ya, termasuk kekuatan, ilmu, pikiran, gunakan semuanya itu ya. Untuk apa? Untuk kepentingan akhirat. Dengan bahasa yang lain, kalau kita ingin semua kehidupan kita ini mampu menyelamatkan kita di akhirat, maka seluruh yang kita lakukan dalam hidup ini harus kita kemas dalam rangka beribadah kepada Allah. Ini kira-kira ya. Bisa nggak kira-kira Pak? Seluruh kehidupan kita 24 jam yang kita lakukan ini harus dikemas ya. Apa dikemas ini ya? Jadi wadahnya itu, bungkusannya itu semuanya diarahkan ke akhirat. Maka itu yang sering saya katakan, misalnya kalau saya tanya sampean, kenapa sampean kok makan? Jawabnya nah gitu ya, cerdas. Kenapa sampean makan? Ya beribadah. Kenapa sampean kok minum? Beribadah. Kenapa sampean kok kawin? Beribadah. Kenapa sampean bekerja? Beribadah. Kenapa sampean tidur? Beribadah.
Jadi hati-hati. Kalau kita, kenapa sampai kok tidur? Ya karena ngantuk. Nanti jawabannya kucing sama kambing juga ngantuk. Gitu ya. Jadi begitu Pak. Kalau kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, semua karunia yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan, kita kemas semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Maka semuanya itu bernilai akhirat. Ini maksudnya ayat ini. Ya. Karena ada kadang-kadang orang yang menyampaikan kehidupan dunia dan akhirat katanya itu harus seimbang. Bisa nggak kira-kira? Kehidupan dunia dan akhirat katanya harus seimbang. Bisa seimbang nggak kira-kira? Bisa nggak dunia dan akhirat bisa diseimbangkan nggak? Yang dipakai ayat ini nggak begitu maksudnya. Bagaimana kehidupan di dunia sangat singkat, antara 50-60 tahun. Sementara kehidupan akhirat sekali berangkat gak pulang-pulang lagi. Kok mau seimbang? Gak ketemu rumusnya. Gak bisa ketemu. Alasan yang kedua, dunia ini bukan tujuan. Dunia ini bagi orang-orang beriman bukan tujuan. Kalau orang kafir, dunia ini tujuan hidupnya orang kafir dunia. Karena nggak percaya deh. Tapi kalau orang beriman, dunia ini bukan tujuan. Apa dunia ini? Sarana. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Nabi. Jadikanlah dunia ini sebagai tempat bercocok tanam. Ibarat kita petani. Tanam segala banyak pepohonan, banyak biji-bijian, banyak buah-buahan. Nanti kalau sudah kita tanam, tinggal menunggu hasilnya dipetik. Begitu kehidupan dunia. Tanam berbagai segala apa yang mampu kita lakukan berupa amal-amal kebaikan. Besok kita pulang ke akhirat, tinggal menikmati hasilnya, Pak. Begitu. Pandanglah dunia ini dengan menggunakan kacamata akhirat. Artinya seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini harus bernilai akhirat, atau dalam bahasa lain harus bernilai ibadah. Kalau tidak seperti itu, waduh, celaka benar kita. Karena umur kita pendek, dihabiskan dunia itu tidak bernilai akhirat. Apa celakanya? Maka caranya supaya kehidupan kita bernilai akhirat, kalau kita melakukan sesuatu, tata ini dulu. Tata ini ditata. Ya. Ada nggak kira-kira orang sholat bukan karena Allah? Ada nggak kira-kira? Sholat bukan karena Allah, kira-kira ada nggak? Sedekah bukan karena Allah, ada nggak kira-kira? Ada, nggak mungkin ada. Allah memberitahu, ada orang beramal kebaikan lirriya, tujuannya ingin pamer, ya. Ingin dikatakan, ya seperti ingin pamer. Maka orang seperti ini biasanya kalau urusan sholat itu paling-paling sholatnya seminggu sekali. Kapan? Hari Jumat tok. Banyak. Wadah yang lebih nemen lagi. 1 tahun 2 kali tok sholatnya. Kapan? Idul Fitri. Apa itu? Nyumbang. Kalau ada orang melihat, parik duitnya yang sing abang itu loh, gambar Bung Hatta sama Bung Hatta. Karena ada orang yang memperhatikan. Begitu sendirian, sewu. Ini ria ini bukan karena Allah beribadah kayak gini. Maka orang yang beribadah bukan karena Allah, dia karena pamer, karena ria, itu tidak dapat pahala apa-apa. Ini yang harus kita perhatikan, ditoto Pak, ditoto dengan baik niat kita. Makanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala perbuatan yang kita lakukan dalam ini tergantung niatnya. Apakah yang perbuatan kita bernilai ibadah atau tidak, tergantung di sini. Yang tahu hanya Allah dengan kita, orang lain nggak tahu. Ini. Maka kalau kita melakukan Allah lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Makanya apa saya gak lillahi ta'ala? Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, nawaitu shoma lillahi ta'ala, usolli fardhu lillahi ta'ala. Semua lillahi. Kalau tidak lillahi ta'alanya hilang, waduh, sia-sia. Ini kalau kita ingin bernilai akhirat. Yang kedua caranya bahwa kita melakukan segala sesuatu itu cuma tujuannya 2. Lillahi ta'ala itu maksudnya kita hanya mengharap agar Allah memberi pahala. Karena urusan pahala itu bukan urusan manusia, urusan Allah. Apakah amal yang kita kerjakan diberi pahala atau tidak? Balik lagi, tergantung niat. Yang kedua, apakah perbuatan yang kita kerjakan itu diridhoi oleh Allah atau dimurkai? Tergantung seberapa besar kita mengikuti petunjuk Allah. Karena bisa saja kita sholat itu dimurkai oleh Allah.
Sholat Pak dimurkai oleh Allah. Ada ancamannya. Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang sholat. Orang sholat celaka. Apa maneh? Nah. Kenapa kok sholat celaka? Sholatnya keliru. Di mana keliruna? Alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Alladzina hum an salatihim, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Yang dimaksud lalai dari sholatnya itu lain yang dikerjakan, lain yang dipikir, lain yang dilakukan, lain yang diingat. Sholatnya cepet-cepet kebetulan. Ini namanya sholat asal-asalan. Fawailul lil musallin, celaka. Padahal ibadah juga. Maka ibadah yang bagus itu pertama tergantung niatnya. Ibadah yang bagus yang kedua tergantung tata cara pelaksanaannya. Apa? Iya kalau nggak mau belajar ya sulit. Makanya segala sesuatu butuh ilmu. Sholat pakai ilmu nggak? Puasa, sodako. Yang bikin sulit itu karena nggak pakai ilmu. Nah sekarang kalau kita menerangkan ilmu-ilmu Allah begini itu ternyata lebih banyak yang tidak senang daripada yang senang. Betul? Coba lihat di masjid-masjid. Oh, kalau sholat maghrib tadi ada 3 shop. Masa nggak tahu kalau di sini ada pengajian? Ya, sedikit itu. Itu alasannya. Oh, saya capek, saya pegel, saya ngantuk. 1001 macam alasan. Nah, bagaimana cara beribadah yang tidak sulit tadi? Kalau orang beribadah tidak pakai, ya sulit karena tidak paham. Yang timbul keraguan-raguan terus. Iki sholatku diterima apa enggak? Diterima apa enggak? Iki posoku diterima apa enggak? Ini sholat saya benar apa tidak? Ini sedekah saya benar apa tidak? Ini karena tidak tahu. Kalau orang beramal ibadah dasarnya tidak tahu, maka yang muncul dalam hatinya bukan yakin tetapi ragu-ragu. Nyebrang saja nih ragu-ragu, apa yang terjadi? Ini jalan raya menyeberang. Oh, ditabrak mobil ragu-ragu, coba pelan-pelan jalan aja gini ya. Orang supir juga tahu gini, yakin selamat. Tapi ini ragu-ragu maju mundur, tabrak. Begitu juga dalam hal beribadah. Ibadah itu harus dengan yakin, tidak boleh ragu-ragu. Bagaimana caranya supaya kita yakin bahwa amal ibadah kita sudah benar, amal ibadah kita diterima? Bagaimana caranya supaya yakin? Harus pakai ilmu. Dari mana ilmu itu kita dapatkan? Melalui membaca, melalui mendengar, melalui bertanya. Cuma 3 itu. Membaca, banyak mendengar, banyak bertanya. Satu pertanyaan mungkin sebelum ditutup. Sudah lama nggak ada tanya jawab. Monggo Pak. Sholat. Sholat. Iya, gimana sholat? Bagaimana kita menyikapi kalau sholat jamaah imam itu cepat? Apa yang harus kita lakukan? Apakah mengikuti imam yang cepat? Iya. Atau kita memisahkan diri? Iya, itu saya juga agak bingung itu jawabannya. Iya. Oh banyak. Imam itu banyak, imam masjid itu kan imamnya nggak mau belajar. Gak bener itu imam. Kita belum selesai mau cepat ya sudah sujud dulu ya. Ada kok. Sami Allahu Akbar. Apa sami Allahu Akbar? Gak pakai tumaknina. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada imam kayak gitu, nggak usah ikut. Daripada ragu-ragu, nggak usah ikut. Sholat sendiri aja. Iya, tinggalkan. Dan imam yang seperti itu awas besok di akhirat itu. Mimpin orang sampai salah-salah, awas ya. Sebetulnya nggak layak jadi imam kalau orang kayak gitu tepatnya. Caranya sampai ingatkan. Kalau nggak berani ngomong sama Pak Takmir, Pak imam yang satu Pak Hai itu jangan disuruh jadi imam, mau kecepatan ya, kok kayak so khusus sholatnya gitu ya Pak ya. Sip. Nah, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, waktu Isya telah memanggil kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka bijaksana kiranya kalau kajian pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita sebagai orang beriman pandai-pandai menyikapi kehidupan akhirat. Akhirat itu harus lebih utama. Caranya lakukan semua aktivitas 24 jam ini. Jangan sampai tidak bernilai akhirat. Jangan sampai tidak bernilai ibadah. Itu saja orang sekalian. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang.
Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.